Baik, bersama saya lagi dengan Ratna Lisa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan dari bab 4, yaitu dengan judul Poststrukturalisme. A. Poststrukturalisme sebagai paradigma atau pendekatan. Poststrukturalisme memang telah membuka cakrawala yang lebih luas dalam memandang wacana bahasa sebagai fenomena pemakaian bahasa. Katup-katup yang selama ini tertutup dibuka kemungkinannya untuk mengurangi aspek-aspek wacana yang lebih kaya dan mumpuni. Berdasarkan hakikat interdisiplin, analisis wacana sastra pada akhirnya membuka diri untuk menerima masukan dan dukungan dari pemikiran dan teori disiplin di luar kesastraan. Teori-teori semiotika dan strukturalisme genetik, feminisme, hegemoni, resepsi, intertekstual, orientalisme, postkolonialisme, hingga dekonstruksi sesungguhnya muncul berangkat dari cara pandang melampaui disiplin ilmu sastra murni yang menghukum. Studi analisis wacana sastra pada akhirnya memperoleh bentuk sebagai disiplin dengan banyak mendapatkan masukan dari para tokoh poststrukturalisme. Michael Foucault, salah satu tokoh poststrukturalis, merupakan salah satu pemikir yang memiliki peranan penting dalam menyumbangkan pemikirannya terhadap studi wacana. Foucault memandang wacana atau diskursus sebagai pembicara tentang aturan-aturan dan praktik-praktik yang menghasilkan pernyataan-pernyataan yang bermakna pada satu rentang historis tertentu. Wacana juga berarti setelah mekanisme pengaturan yang bekerja sangat rapi, yang melibatkan disiplin, institusi, dan profesionalisme. Wacana mengisolasi, mendefinisi, memproduksi objek pengetahuan. B. Teori interaksionisme simbolik. Menurut Ritzer, istilah interaksi simbolik pertama kali dikemukakan oleh Blumer pada tahun 1937 sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan fungsionalisme struktural yang sama-sama memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang melahirkan perilaku manusia seperti norma dan rangsangan-rangsangan eksternal. Interaksi simbolik dengan sendirinya menolak cara-cara berpikir mekanistis, termasuk teori Freudian yang menganggap bahwa aktor digerakkan oleh kekuatan dari dalam seperti id dan ego. Karena itulah, unit analisis interaksi simbolik pada tindak-tindakan bukan person atau site. Dalam tindakan itulah yang tersembunyi semua kategori psikologis seperti persepsi, imajinasi, emosi, keinginan, dan berbagai unsur kejiwaan lainnya. C. Teori feminisme. Feminisme berasal dari bahasa Prancis. Di Amerika Serikat, feminisme dikenal sebagai gerakan perempuan abad ke-19 dalam arti berbagai jenis kelompok yang semua tujuannya sejalan ataupun tidak, mengarahkan pada kemajuan posisi perempuan. Ketika istilah feminisme diperkenalkan ke Amerika Serikat awal abad ke-20, hal itu hanya merujuk pada kelompok khusus kegiatan yaitu advokasi hak asasi perempuan. Kelompok yang menegaskan keunikan perempuan, pengalaman misterius dari keibuan dan kemurnian khas perempuan, atau disebut sebagai romantisme seksual. Lawannya ialah kecenderungan dominan rasionalisme seksual. Berseberangan dengan feminis romantis, maka feminis rasionalis seksual berpendapat bahwa subordinasi perempuan tak rasional bukan karena perempuan lebih lemah daripada laki-laki, melainkan menyangkut persamaan dasar atas perempuan dan laki-laki. Dalam konteks kini, makna feminisme abad ke-19 telah menghilang. Sekarang, feminisme umumnya mengacu pada semua usaha yang mencoba, tidak peduli latar belakangnya, untuk mengakhiri subordinasi. Menurut sejarah berkembangnya feminisme terbagi menjadi 3 gelombang. Gerakan feminisme pertama berkembang sejak tahun 1800 sampai sekitar tahun 1930-an. Gelombang pertama ini secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan kesamaan derajat dan hak wanita dengan pria. Dalam hal ini, menyangkut hak pilih, gelombang kedua dimulai pada akhir tahun 1960-an
Gelombang 2 merujuk pada ide-ide dan gerak-gerakan liberal kaum wanita. Gelombang ketiga dimulai di awal tahun 1990-an. Gelombang ketiga ini merupakan kelanjutan dari gelombang kedua dan merupakan reaksi dari kegagalan dari gelombang kedua.